Materi PJOK untuk kelas 6, pembelajaran 3, aktivitas atletik, olahraga, lompat jauh. Variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lompat melalui aktivitas atletik, lompat jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat selalu ya. Pak Guru di sini juga dalam kondisi sehat walafiat. Baik anak-anak, Pak Guru akan mengingatkan, mari kita selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Selalu menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan untuk mencegah dan terhindar dari berbagai penyakit dan virus. Hari ini senang sekali ya kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran PJOK. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari materi di pembelajaran 3, aktivitas atletik, olahraga, lompat jauh. Variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lompat melalui aktivitas atletik, lompat jauh. Oke anak-anak, alangkah baiknya kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak sekalian, jika mau melakukan kegiatan olahraga, jangan lupa melakukan pemanasan terlebih dahulu ya, agar kita terhindar dari cedera. Berikut ini, Pak Guru akan menyampaikan apa saja tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lompat melalui aktivitas atletik lompat jauh dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lompat melalui aktivitas atletik lompat jauh dengan benar. Anak-anak, apakah anak-anak tahu apa itu aktivitas atletik? Atletik merupakan cabang olahraga tertua di dunia. Karakteristik atletik terdiri dari gerakan dasar semua cabang olahraga, yakni jalan, lari, lompat, dan lempar. Istilah atletik berasal dari bahasa Yunani, yakni athlon atau athlum yang berarti lomba atau perlombaan. Beberapa kalangan di Amerika, Eropa, dan Asia juga mengenal istilah atletik sebagai track and field alias olahraga trek dan lapangan. Sejarah atletik sudah tercatat dalam ajang olahraga trek dan lapangan pada Lugnasad Festival Tailteann Games yang diselenggarakan di Irlandia pada tahun 1829. Olimpiade kuno yang pertama kali diadakan tahun 776 sebelum Masehi juga mempertandingkan beberapa olahraga atletik seperti balap lari, lempar lembing, dan gulat. Atletik terus beradaptasi dan menghasilkan macam-macam olahraga atletik baru yang lebih dinamis, hingga kemudian bertepatan dengan ajang Olimpiade Stockholm pada tahun 1912 berdirilah International Amateur Athletic Federation atau IAAF sebagai induk organisasi atletik dunia. Nah, itulah penjelasan singkat tentang sejarah dan pengertian atletik ya anak-anak. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas salah satu cabang olahraga atletik yang masuk ke dalam kategori cabang olahraga lompat, yaitu lompat jauh. Simak baik-baik ya anak-anak. Lompat jauh. Lompat jauh atau long jump adalah salah satu cabang olahraga atletik yang tergabung ke dalam cabang lompat, yaitu olahraga yang dilakukan dengan melompati bak pasir sejauh mungkin dengan tujuan untuk mendapatkan lompatan terjauh atau suatu teknik melompat untuk membawa titik berat tubuh selama mungkin di udara untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Gerakan lompat jauh ini sangat dipengaruhi oleh beberapa tahapan, mulai dari kecepatan lari sebagai awalan, daya ledak kaki saat melakukan tolakan, sikap badan di udara, dan keahlian saat mendarat di bak pasir. Berikut ini beberapa tahapan gerak yang dapat kita latih untuk meningkatkan kemampuan tubuh dalam menguasai teknik-teknik dasar pada olahraga atletik, yaitu 1. Variasi jalan dengan kombinasi lari. Dalam kegiatan ini, anak-anak dapat melakukan variasi gerak berjalan maju dan mundur dengan kombinasi lari jarak pendek. Untuk memudahkan aktivitas berjalan dan berlari ini, buatlah jarak lintasan sepanjang 5-10 meter dengan dibatasi tiang, garis, atau bendera di masing-masing batas jarak. Lakukanlah gerakan secara bertahap, diawali dengan gerak berjalan maju sampai garis akhir, dan dilanjutkan dengan melakukan gerak berjalan mundur kembali ke garis awal, dan diakhiri dengan melakukan gerak berlari cepat
menuju garis akhir. Lakukanlah secara berulang-ulang ya. Kegiatan ini dapat dilakukan secara individu atau berkelompok. Dengan kita melakukan variasi dan kombinasi berjalan dan berlari, kita dapat melatih kecepatan dan kelincahan pada otot kaki kita. 2. Variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lompat melewati palang. Kegiatan berikutnya, anak-anak dapat melakukan variasi gerak berlari pelan dan berlari cepat dengan kombinasi lompat melewati palang. Untuk memudahkan aktivitas berlari dan melompat ini, buatlah lintasan yang diberi halang rintang setinggi 40 cm dan setiap halang rintang berjarak 6,5 meter pada lintasan. Lakukanlah gerakan secara bertahap, diawali dengan berlari pelan dan dilanjutkan dengan melakukan gerak berlari cepat dan diakhiri dengan melakukan gerak lompat melewati palang. Lakukan secara berulang ya. Kegiatan ini dapat dilakukan secara individu atau berkelompok ya. Dengan kita melakukan variasi dan kombinasi berlari dan melompati palang, kita dapat melatih kecepatan dan kekuatan otot kaki kita. 3. Variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lompat jauh. Selanjutnya, anak-anak dapat melakukan variasi gerak berlari pelan dan berlari cepat dengan kombinasi lompat jauh. Aktivitas berlari dan melompat ini membutuhkan lintasan lari dan bak pasir atau tempat pendaratan yang aman saat melompat. Lakukanlah gerakan secara bertahap, diawali dengan berlari pelan dan dilanjutkan dengan melakukan gerak berlari cepat dan diakhiri dengan melakukan gerak lompat jauh. Lakukan secara berulang ya. Kegiatan ini dapat dilakukan secara individu atau berkelompok. Dengan kita melakukan variasi dan kombinasi gerak berlari dan lompat jauh, kita dapat melatih kecepatan dan kekuatan otot kaki kita. 4. Variasi lari di tempat dan lari cepat dengan kombinasi melewati rintangan. Pada kegiatan ini, anak-anak dapat melakukan variasi gerak berlari di tempat dan berlari cepat dengan kombinasi lompat melewati rintangan. Untuk memudahkan aktivitas berlari dan melompat ini, buatlah lintasan yang berjarak 10 meter yang diberi rintangan pada lintasannya. Lakukan gerakan secara bertahap, diawali dengan berlari di tempat dan dilanjutkan dengan melakukan gerak berlari cepat dan diakhiri dengan melakukan gerak lompat melewati rintangan. Lakukan secara berulang ya. Kegiatan ini dapat dilakukan secara individu atau berkelompok ya. Dengan kita melakukan variasi dan kombinasi gerak berlari dan melompati rintangan ini, kita dapat melatih kecepatan, kelincahan, dan kekuatan otot kaki kita. Berikut ini beberapa hal yang harus diperhatikan dalam lompat jauh. 1. Awalan sangat menentukan hasil lompatan. Pelompat melakukan gerak jalan, kemudian lari sprint. Menjelang balok tumpuan, pelompat menambah kecepatan lari. Pelompat menentukan kaki yang menginjak balok tumpuan. 2. Saat melakukan tolakan, gunakan satu kaki paling kuat. Posisi kaki tumpuan tepat pada balok tumpuan. Pada saat bertumpu, badan condong ke depan. Pandangan jauh ke depan, lakukan ayunan paha secara cepat. 3. Saat melayang, tangan diayun ke depan mengiringi gerakan badan. Kaki diluruskan, kemudian sedikit ditekuk sehingga badan dalam sikap jongkok. Pandangan lurus ke depan dan fokus pada titik pendaratan. 4. Saat mendarat, perlu koordinasi gerak kaki, kepala, tangan, dan tumit. Tujuannya agar lompatan maksimum. Kedua tangan diluruskan ke depan, mendarat dengan kedua kaki. Saat tumit menyentuh pasir, gerakan badan ke depan. Kira-kira jelas anak-anak? Biar lebih jelas, Bapak berikan contoh peragaan geraknya ya. Seperti ini.
Oke, bagaimana? Sudah menonton peragaan geraknya? Mudah bukan untuk dipelajari? Nah, kegiatan berikutnya untuk pembelajaran kali ini, silakan anak-anak kerjakan tugas yang Bapak berikan ya. Tugasnya seperti ini. Tugas tertulis. 1. Sebutkan tahapan gerak pada olahraga lompat jauh. 2. Jelaskan bagaimana cara melakukan variasi jalan dengan kombinasi lari pada lompat jauh. 3. Berapa tinggi palang atau halang rintang dan jarak dari tiap-tiap halang rintang pada variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lompat melewati palang. 4. Jelaskan 4 hal yang perlu diperhatikan dalam lompat jauh. 5. Jelaskan bagaimana cara melakukan lari di tempat dan lari cepat dengan kombinasi lompat melewati rintangan. Tugas praktik. 1. Buatlah video singkat melakukan kombinasi gerak berjalan dan berlari. 2. Buatlah video singkat melakukan kombinasi gerak berlari pelan, berlari cepat dan melompati rintangan. 3. Buatlah video singkat melakukan kombinasi gerak berlari, melompat dan mendarat pada lompat jauh. Baik anak-anak, dalam setiap kegiatan pembelajaran PJOK, harap selalu dalam pengawasan orang tua ya, agar anak-anak terhindar dari cedera dan kegiatannya bisa diarahkan oleh orang tua. Semangat belajar ya anak-anak. Oh ya, jangan lupa ya, setiap akhir kegiatan pembelajaran, lakukan pendinginan ya anak-anak. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini. Selalu semangat ya anak-anak dalam belajar. Kita tutup dengan berdoa ya. Kita tutup dengan berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak karena telah menonton video pembelajaran ini. Bapak akhiri. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak.